Nabi Nuh mikir lah, ini kan ajaran Allah, mereka dapat hidayah karena Allah. Mustahil. Nabi Nuh gak mau ikuti persyaratannya orang-orang yang kaya, orang-orang pejabat tersebut. Akhirnya chaos. Tetap Nabi Nuh direndahkan. Singkat cerita, ketika Nabi Nuh sudah putus asa munajat kepada Allah, bikinlah perahu yang sangat besar. Isinya hanya orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam dan binatang. Setiap binatang 2 pasang ikut bersama Nabi Nuh untuk melestarikan binatang agar tidak punah di muka bumi. Singkat cerita, banjir bandang, hujan lebat, tsunami datang. Tsunami mah bukan nasi uduk. Akhirnya lenyap semua kaum Nabi Nuh alaihi salam. Berharap ini yang beriman ini punya beranak pinak, jadi orang benar semua. Turun dari perahu, diselamatkan oleh Allah di tanggal 10 Muharram, hari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dihukum oleh Raja Namrud, Raja PA, atas tuduhan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung berhala. Emang benar sih, Nabi Ibrahim menghancurkan karena udah gak ketulungan musyriknya kaumnya saat itu. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke tempat sesembahannya Raja Namrud, itu patung-patung dihancurkan semua kecuali 1 patung yang ditinggalin. Yang satu itu yang ada gede, lainnya dihabiskan semua, babat pakai kampak. Ditinggal sekarang 1 patung, itu kampak digelayutin di leher si patung tersebut. Akhirnya ramailah, viral di medsos, ya kan, kayak topik hidayat sama ketua MPG, ketua MPG viral di medsos. Akhirnya dicari tuh sama kepolisian, Kapolda Metro Jaya nyari apa yang menghancurkan patung-patung Namrud. Dikumpulkan para saksi, merujuk ke 1 sosok, yaitu Ibrahim alaihissalam dengan saksi-saksi yang banyak. Mungkin ada CCTV juga kali saat itu, mungkin jangan bilang pada CCTV komplain, ini kan cerita saya, tapi benar itu. Akhirnya Nabi Ibrahim disidang sama Raja Namrud. Setelah saksi dipanggil, iya Ibrahim masuk ke nih jam sekian, lewat sekian. Ketika dikonfirmasi, ditanya kepada Nabi Ibrahim, apakah benar Anda yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, patung-patung kami? Oh tidak, bukan saya, tapi saksi mengatakan Anda yang menghancurkan. Bukan, memang saya masuk ke situ, tapi saya nggak menghancurkan. Lalu siapa kalau Anda masuk ke sana tidak menghancurkan? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu, patung-patung itu, Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim jawab, yang ngomong kali itu yang ada tuh, dia murun yang menghancurkan. Kata Namrud, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain, itu kan benda mati. Kata Nabi Ibrahim, itu lu tahu. Udah tahu patung gak bisa ngapa-ngapain, disembah kan PA lu. Masa Tuhan gak bisa ngapa-ngapain? Tetap menang di persidangan. Adu argumentasi. Tapi tetap yang namanya mau ada gedek sama Nabi Ibrahim tetap dihukum. Apa hukumannya? Itu dicemplungin ke api unggun. Nabi Ibrahim dibakar hidup sama Namrud, dikumpulkan kayu bakar. Setelah menyala kayunya, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup atas kuasa Allah dan mukjizat kepadanya. Secuil pun kulit ari Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak panas sedikit pun tidak bisa membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam.
keluar dari api Raja Namrud itu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Berapa dah? 22 lagi. Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah ratusan tahun, orang satu-satu acan yang ikut beliau. Beliau orang Irak, tinggal di Irak, ngenes ratusan tahun berdakwah, kagak ada yang mau beriman kepada Allah. Akhirnya beliau mutung, ngerti mutung? Puring, ampok. Akhirnya dia jalan di atas padang pasir yang panas sampai dah ke pelabuhan di Palestina. Ada perahu, dia kecewa, nggak berhasil berdakwah, kabur meninggalkan kaumnya. Nabi siapa? Yunus alaihissalam ditinggal kaumnya tanpa perintah Allah. Allah belum nyuruh pergi, Allah nggak nyuruh hijrah. Kalau Rasul kan disuruh sama Allah hijrah ke kota Madinah atau Yasrib. Ini Nabi Yunus belum disuruh pindah, udah kabur duluan. Akhirnya sampai dari pelabuhan di ujung kota Palestina. Akhirnya dia lihat ada kapal nelayan ingin mengarungi lautan, dia ngikut kapal tersebut, kapal dagang. Di tengah lautan datang badai. Akhirnya kapal itu goyang oleh, kata kapten kapal, salah satu penumpang harus nyemplung mengurangi beban kapal, harus turun ke laut. Akhirnya diundilah itu penumpang kapal siapa yang harus diturunkan. 3 kali kocokan, yang keluar Nabi Yunus. 3 kali undian, Yunus lagi apa 3 kali. Akhirnya nggak bisa ngelak, Nabi Yunus lah yang dilemparkan dari perahu. Cemplungin, Allah perintahkan ikan nun, ikan paus yang amat besar untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Ditelan ikan. Berhari-hari Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan nun. Sadar diri ini kesalahannya, zalim dirinya, meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah. Maka beliau sadar, bertobat kepada Allah, merasa zalim. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Nabi dulu gitu ya, ngerasa zalim. Kita mah sombong banget ya, udah kayak penghuni surga duluan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah zikir wiridnya Nabi Yunus alaihissalam selama dalam perut ikan berhari-hari. Akhirnya Allah kabulkan permohonan Nabi Yunus, walaupun enggak spesifik minta diselamatkan, tapi Allah tahu apa niat Nabi Yunus, ingin diselamatkan untuk menebus kesalahannya, yaitu meninggalkan kaum tanpa perintah Tuhan. Akhirnya Allah perintahkan kepada ikan nun tersebut, ikan paus yang sangat besar tersebut, untuk memuntahkan Nabi Yunus ke pantai. Akhirnya Nabi Yunus dalam keadaan lemah di pinggir pantai, seorang diri. Lalu Allah tumbuhkan pohon labu yang daunnya itu mengayomi Nabi Yunus, buahnya memberikan rasa kenyang kepada Nabi Yunus. Maka buah labu itu bagus Pak, sangat menyehatkan, pencernaan bagus, non kolesterol, non asam urat, makan buah labu. Bahkan buah labu buat orang yang jarang kentut bakal kentut Pak, makan buah labu. Nabi Yunus akhirnya beliau berdakwah, akhirnya berhasil mendapatkan jamaah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selamatnya Nabi Yunus alaihi salam keluar dari ikan nun
di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Udah berapa? Hah? Nah, masih banyak ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal? Tahu, jangan kejebak. Nabi Yusuf yang kita kenal, Nabi yang paling ganteng. Bahkan ketika Rasulullah Mi'raj di langit keberapa tuh? Keempat apa kelima? Ya, Nabi Muhammad berkomentar ketika disambut oleh Nabi Yusuf, apa kata Rasul? U'tiya syatrul husna. Yusuf itu Allah anugerahkan separuh keindahan. Saking tampannya Yusuf alaihissalam. Bayangkan kalau keindahan 100%, 50% buat Nabi Yusuf. Indahnya matahari, bulan, bintang, pegunungan, lautan, samudra, kecantikan, keindahan 50%, 50% untuk buat Nabi Yusuf. Gantengnya kayak apa? Kalau bicara ganteng atau tampan, 100% ketampanan laki-laki, 50% buat Nabi Yusuf dewekan. Ketampanan laki-laki 50% dibagi sama laki-laki macam ini. Jadi kebagian dikit kita. Bukan segini doang Pak, sedunia. Sedunia dibagi rata 50%. 50% untung buat Nabi Yusuf. Komen. Lah, terus ngapa kita nggak seganteng orang Arab Pak Ustadz? Ya mereka duluan. Ya kan? Ya kan? Ketemu Jabal Rahmah, berarti orang Arab kan? Ganteng. Produk unggulan. Duluan lahir. Ganteng, wajar. Hidung masih utuh, tinggi, putih, ya kan? Anak pertama melipir ke India, terus melipir ke Eropa, ganteng masih tuh, ya kan? Orang Eropa ganteng. Terus muncul ke Afrika, biar kata hitam karena dekat gurun kan, gurun Sahara, hitam tapi masih tinggi orang Afrika, ya kan? Tinggi, hidungnya mancung, giginya putih, ya. Terus tuh melipir tuh baru ke Asia Tenggara, terus ke Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Cibitung, Wanasari. Ini kalau gantengnya susut ya wajar, kita paling bodoh lah, ya kan? Hidungnya rada besar, ya kan? Badannya kuntet, ya wajar. Nah, Nabi Yusuf separuh kegantengan buat dia doang. Bayangkan kayak apa gantengnya. Zulaikha yang membeli Yusuf dijadikan anak pungut seperti Betra anaknya Ruben. Jadi bocah lama-lama ganteng. Akhirnya Zulaikha terpincut karo Yusuf lah, bocah ganteng tenanan saiki. Akhirnya tumbuhlah buah-buah lopek, buah-buah cinta kepada Yusuf. Yusuf gak mempan, dipelman. Hilang Nabi Zulaikha menet Yusuf, teman tambahan saya itu mah. Tetap gak mau. Dirayu sama Zulaikha. Akhirnya diudak-udak Yusuf, ditarik, dibentot bajunya, sobek itu baju belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Ramai viral. Akhirnya di sidang tetap Nabi Yusuf yang salah, disalahin, di penjara di Mesir. Saat Nabi Yusuf di penjara, Zulaikha viral di medsos. Masa Zulaikha terpeak-peak kalau Yusuf di medsos, di WA, di IG, di Facebook, ramai lah perempuan-perempuan tuh pada komentar. Masa tergila-gila dengan bocah boleh nemu di sumur gitu ya. Akhirnya itu Zulaikha kesel, dia update status. Kata Zulaikha ngetik di Facebook sama di IG sama di WA sama di Twitter, ibu-ibu mohon malam Jumat besok biasanya kita yasinan, besok libur dulu tapi saya ingin berbagi ke rumah saya dong. Nenek-nenek
datang semua ke rumah Zulaikha, ke istananya Zulaikha. Sampai di rumah Zulaikha membagikan apel atu-atu dibagi semua. Silakan diterima apelnya, tapi jangan dibadok dulu ya. Nanti badok orang. Jangan dimakan dulu, kupas dulu, dibagikan kantor satu-satu, pisau dikasih atu-atu. Bagian nenek-nenek datang semua. Semua yang ngatain Zulaikha itu tergila-gila sama Yusuf datang semua. Yang gibahin Zulaikha bagian atu-atu, apel atu sama pisau salah atu. Udah nerima semua apel sama pisau, Zulaikha manggil Yusuf, dikeluarkan dari dalam. Yusuf, ya. Nah, ini mas saya ilustrasikan. Anggap saya Nabi Yusuf ya. Ini cerita. Jangan gitu dong. Yusuf, ya nyak. Jalan, engkau keluar sebentar. Berjalanlah di hadapan emak-emak yang ngatain saya. Katanya saya terpeak-peak sama sampean. Tolong engkau jalan di hadapan mereka. Yusuf keluar. Ibarat. Ini ibarat kata. Contoh ini, datanglah Nabi Yusuf. Semua emak-emak yang lagi ngupas apel ternganga-nganga. Kata orang Tambelang, lebuju. Kata orang Wanasri, buset. Kata orang Tambun, buju bune. Kata orang Ono, bok seberang, buset. Ganteng banget di bocah. Kagak sah kupas bukan apel. Tangannya pada lendes, pada berdarah. Karena saking terpukau dengan kegantengan Nabi Yusuf yang beda tipis dengan gantengnya ketua DKM. Beda tipis. Wajar kalau Mbak Haji Ida ya lengket terus emang ganteng. Ganteng, kaya, baik lagi. Untung nggak kuat, masih kuat imannya, nggak tergoda dengan rayuan siapapun. Hidup ketua DKM. Kali kita belain dia, jangan dinyel terus. Saya dikomplain terus, menyinggung saya mulu. Sekarang kita angkat. Bebas dari penjara Mesir itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Udah berapa tuh? Berapa? 20 lagi. Nabi Ayub alaihissalam, sosok pria yang tampan, kaya, dermawan, banyak pembantu di rumahnya, ngebantu orang lain persis kayak ketua DKM. Nabi Ayub ganteng sekali. Ya, kalau sama Nabi Yusuf mungkin yang 11-12 lah. Iblis gedek sama Nabi Ayub. Ini udah ganteng, kaya, dermawan, bertakwa kepada Allah, sempurna. Nabi Ayub alaihissalam. Setan curhat ke Allah. Iya, setan minta ke Allah agar diberikan kelonggaran untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. 3 godaan dahsyat Nabi Ayub. Pertama, harta yang sebegitu banyak habis, bangkrut, kering, kemarau, keronta. Yang tadinya pembantunya banyak, satu-satu meninggalkannya. Padahal beliau itu dermawan sekali. Semua orang kampung diberikan sedekah. Apapun kebutuhan dipenuhi sama Nabi Ayub, saking dermawannya. Dan saya kalau ingat ketua DKM ingat Nabi Ayub. Buktinya semakin dermawan semakin kaya. Jangan pernah takut miskin karena sedekah. Gak ada rumusnya orang sedekah jadi miskin, gak ada. Sampaikan ke saya, kalau ada orang kaya sedekah jadi miskin, mana orangnya? Maka semakin kaya Nabi Ayub,
setan makin gendeng. Ngadulah kepada Allah, diberikan kesempatan agar bisa menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar jauh dari Allah. Pertama ujiannya adalah binatang-binatang peliharaannya kena wabah, mati. Kebun-kebunnya semua kering kerontah, kemarau panjang, habis semua. Orang-orang terdekat menjauh, pembantunya pun meninggalkan satu-satu. Tetap beriman kepada Allah. Iblis meeting sama teman-temannya. Bagaimana cara menggoyahkan imannya Nabi Ayub? Oh, kita jauhkan dia dari orang terdekatnya. Anak 12 anak Nabi Ayub laki-laki semua dibunuh oleh iblis. Ada seorang sosok iblis eksekusinya nih. Dia itu nyamar jadi kerabatnya Nabi Ayub, merayu Ayub untuk membawa 12 anak laki-laki semua, ditampil lalu ditempatkan satu tempat, satu rumah, dikasih makan sama iblis tersebut. Lalu iblis manggil angin topan yang menghancurkan rumah tersebut. Semua anak Nabi Ayub wafat dalam seketika di rumah yang dibuat oleh iblis tersebut yang menyamar sebagai kerabatnya Nabi Ayub alaihis. Wafat semua 12 anak Nabi Ayub. Ketika ditanya sama iblis, apakah engkau bersedih? Tidak. Semua itu dari Allah. Dan kalau saatnya Allah mengambil apa daya, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Makin gedeg. Akhirnya semua Kapolda Metro Jaya, Kapolda Provinsi dipanggil sama iblis semua. Kapolda iblis maksudnya meeting lagi. Bagaimana cara menggoyahkan imannya Nabi Ayub alaihissalam? Akhirnya dihembuskanlah wabah penyakit yang menggerogoti jasadnya Nabi Ayub, yaitu berupa sakit yang bernanah mengelupas kulitnya Nabi Ayub selama 18 tahun. Yang tadinya tinggal di rumah istana yang mewah, Nabi Ayub mengungsi, dikucilkan oleh masyarakat, ditinggal satu gubuk. Bahkan istrinya yang bernama Rahmah, luar biasa imannya, digoda sama iblis kagak mempan, padahal suaminya mengidap penyakit yang menjijikkan. Tetap setia 18 tahun menemani Nabi Ayub alaihissalam. Wahai para istri, andai umpama suatu saat suamimu sakit, jangan kau tinggalkan. Contohlah seperti Siti Rahmah, istri Nabi Ayub. Jangan kau bersama suami saat sukanya saja, saat kayanya saja, saya senangnya saja, lalu kau tinggalkan saat mereka sakit. Setialah bagikan Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam. Saat Nabi Ayub di rumah yang kecil, gubuk yang kecil di ujung pedesaan, merawat sakitnya bersama istrinya, sang Siti Rahmah izin kepada Ayub alaihissalam untuk menjadi pekerjaan. Dia yang bekerja, mencari makan, menyamar sebagai orang biasa untuk menghidupi Ayub alaihissalam, sang suami tercinta. Suatu hari ketika istri Nabi Ayub, Siti Rahmah, pulang dari bekerja mencari nafkah untuk memberikan makan kepada suami yang sedang sakit, melihat terkaget di rumah atau gubuk yang rentah tersebut ada sosok laki-laki tampan. Terkagetlah Rahmah. Anda siapa? Kenapa Anda ada di rumahku? Gak kenal nama suaminya. Kata Nabi Ayub, saya adalah suamimu. Ayub, enggak percaya. Rahmah, engkau bukan suamiku. Suamiku sakit, diuji oleh Allah. Rahmah, istriku, ayam bebku, aku telah sembuh dari sakitku. Allah yang menyembuhkan karena kesabaranku. Akhirnya Nabi Ayub sembuh karena kesabarannya, tetap taat kepada Allah. Apapun ujian, apapun ujiannya,
seberat apapun ujiannya, tetap teguh beriman kepada Allah. Sembuhnya Nabi Ayub tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Udah berapa? 20 lagi. Enak ya didongengin ya, sampai pulas-pulas tidur ya. Kenal kalau dia baca TK. Lanjut. Terakhir ya. Itu lagi. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Ketika dibudak-budak Fir'aun, Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Allah tenggelamkan Fir'aun dan konco-koncone pengikut-pengikutnya di Laut Merah. Itu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Baru saya baca kitab nih. Dan kitab jadi bawa doang dibaca kan. Sahih Bukhari. Sehingga Nabi Musa ketika diselamatkan di tanggal 10 Muharram, hari Asyura dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa mengenang kemenangannya dengan cara berpuasa di setiap hari Asyura atau 10 Muharram. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke Madinah. Ceritanya asal muasal puasa Asyura. Fara al-Yahuda tasumu Asyura. Sampai di Madinah, Rasulullah mendapatkan orang Yahudi sedang puasa Asyura 10 Muharram. Faqala, maka Nabi orang Yahudi di Madinah, "Mahadza?" Ono ada apa? Kenapa kalian puasa di hari Asyura 10 Muharram? Qalu, orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun salih." Ini hari baik 10 Muharram, hari Asyura.